Kemudian setelah selesai jam 3 atau jam 4, Pak Ferdi ngebel lagi, Pak FS. Nadanya sudah nggak enak, sudah biasanya di alma mater kami tidak ada kata kasar, ini sudah. Pak Kabak bawa barang bukti, jadikan satu dengan senjata. Di alma mater ini kalau senior junior beberapa kesempatan Pak FS itu selalu bilang, selama matahari tidak terbit dari utara dan air laut masih asin, senior tetap senior. Jadi kemarin ngomongnya ngegas, Pak. Sudah dalam hati saya, ya kalau jenderal udah bisa ngegas-ngegas senior ya, inilah yang saya alami, saya bilang. Akhirnya saya antar juga, saya serahkan ke Agus Patria setelah kami mengantar jenazah ke kargo bandara. Oke, kemudian? Kami ngantar ke kargo bandara, kemudian kami menyerahkan barang bukti ke Wamena. Demikian, Majelis Hakim. Itu saja? Iya, betul. Selanjutnya, saudara ikut memeriksa kejadian di Paminal, saudara ikut? Siap, tidak, Pak. Tidak? Siap. Apalagi yang saudara ketahui? Saya hari Senin setelah apel kami dipanggil untuk mendampingi Pak Karo Paminal ke Jambi. Oh, saudara ikut ke itu seperti yang saudara terangkan. Selebihnya ada lagi yang saudara ketahui? Mulai saat itu saya tidak dipanggil lagi sama FS, mungkin kesel sama saya. Kenapa kesel? Ya, kami melaksanakan perintah karena saya bilang, walaupun saya kombes butut, saya senior Pak FS itu. Iya, kenapa kesel dengan saudara? Ya kesel, kalau merintahkan biasanya halus, Bang tolong Bang bantu. Waktu nganter barang bukti dan jenazah itu, Pak Kabak, segera itu antar, Pak Kabak. Saya agak ngelewat dikit. Saudara melawan. Siap. Tapi saudara tahu nggak bahwa dari awalnya ada kejanggalan, saudara tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara ikut di Patsus? Ikut, yang mulia. Ikut di sidang kode etik? Ikut, yang mulia. Apa hukuman saudara? Saya pansus 29 hari dan demosi 3 tahun, yang mulia. Demosi 3 tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan Majelis Hakim bagaimana keluarga kami. Itu ya, yang saudara rasakan ya. Terus Baikuni menyarankan disimpan di flash disk. Saya bilang kalau di flash disk itu gampang rusak dan gampang hilang. Terus Baikuni nyampaikan, saya kebetulan punya eksternal hard disk Bang, sekalian saya backup file pribadi. Sebelum laptop saya serahkan, ya sudah nggak apa-apa. Saudara kapan merusak laptop itu? Keesokan harinya kalau nggak salah yang mulia. Bagaimana ceritanya saudara merusak laptop itu? Karena malamnya Pak Ferdi sempat menelpon saya lagi. Oh, malam sempat menghubungi lagi saudara Ferdi Sambo. Bagaimana? Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo? Nanyakan, sudah kamu kerjakan belum itu? Saya bilang siap sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh saudara Baikuni. Terus? Makanya besok ketika Baikuni sudah menyerahkan kepada saya laptop dan sudah disampaikan sudah terbackup, sudah terformat Bang, sudah bersih, oke ya sudah. Kemudian saya rusak laptop tersebut. Saya sempat ragu, makanya saya masih simpan, tidak saya musnahkan yang mulia. Saudara ragu dan makanya tidak dimusnahkan. Apa yang membuat saudara ragu? Ya seperti tadi disampaikan oleh saudara Cu itu yang mulia. Karena saya kan mendengar hal yang berbeda yang disampaikan oleh Kapolres, yang disampaikan oleh Pak FS berbeda dengan apa yang ada di CCTV yang mulia. Apalagi yang saudara ketahui? Hanya itu yang mulia. Hanya itu. Siap. Kapan saudara di Patsus? Tanggal 8 yang mulia. Tanggal 8 Agustus. Saudara ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia.
Apa hukuman saudara? Di PTDH yang mulia. PTDH, dan saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini. Bagaimana perasaan saudara? Sedih yang mulia. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja aja yang mulia. Bagaimana? Hanya bekerja yang mulia. Hanya Menjalankan bekerja perintah. saja. Siap. Saudara dibohongin kayak gini gimana? Apa jabatan saudara sebelumnya? Wakadet Paminal. Wakaden Paminal. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani pidananya. Atas peristiwa kayak gini saudara merasa dibohongi? Ini yang mulia. Bagaimana perasaan saudara sampai akhirnya kayak gini? Sedih. Sedihnya? Ya, yang paling menderita itu anak istri saya. Kenapa? Iya. Kalau saya mungkin tegar, tapi sampai saat ini anak istri saya itu shock. Ini mau sidang ini mau melihat shock. Kenapa sok? Ya, kita mengetahui yang kita ketahui, ya, kita terbawa-bawa. Karena beritanya ternyata dari yang saya dapatkan selama ini, ternyata di prank. Jadi yang saya terima itu ya ini, memang terjadinya seperti itu. Yang kita dapatkan ya seperti itu. Ternyata beda. Itu saya tahunya tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan Agustus mulai ribut di medsos. Tanggal 8 kalau nggak salah ada pernyataan resmi bahwa ini semuanya rekayasa. Ya. Ya mungkin kalau saudara mungkin masih tidak seberapa karena saudara tidak ikut di PTDH dan saudara sudah mendapatkan bintang 1. Bukan masalah itu yang mulia. Bagaimana? Saya ini punya keluarga, punya anak. Bisa dibayangkan yang mulia, bila kejadian yang saya alami ini, termasuk rekan-rekan saya semua ini, dialami oleh kita. Jadi yang sampai sekarang berat, ini kalau ngobrol-ngobrol sama anak-anak junior-junior saya, yang ada yang letnan 2, ada yang kapten, ya ceritanya seperti itu. Yang paling berat hukumannya itu sebenarnya bukan paksusnya, beban yang kami terima ini terhadap anak kami, istri kami, keluarga kami, itu yang paling berat yang mulia. Tidak mungkin hilang ya. Siap.